Tahun udah 2025, Indonesia udah mau berumur 100 tahun, tapi kasus intoleransi masih aja jadi pemandangan sehari-hari. Ini emang gak habis-habis ya kita menyaksikan kasus intimidasi terhadap kaum minoritas. Baru-baru ini kejadian lagi kasus di mana sekumpulan pelajar Kristen yang lagi retreat di sebuah rumah di Sukabumi diintimidasi dan dibubarkan secara paksa. Dari kronologi beritanya sih warga sekitar menduga rumah itu dijadikan tempat ibadah, makanya mereka tertibkan. Toh pun kalau memang rumah itu dijadikan tempat ibadah, apa salahnya? Loh bang, kalau umat Kristen mau ibadah ya mereka harusnya ke gereja lah. Bung, sejak kapan kita kalau mau ibadah itu harus ke rumah ibadah resmi? Bukankah kita yang umat Islam juga sering ibadah di sembarang tempat? Kita sering sholat di rumah, sering juga tadarusan dan sholawatan bareng tetangga komplek, atau bahkan mengadakan pengajian di tempat terbuka yang terkadang juga memakan hak pengguna jalan. Kenapa kalau kita boleh mereka nggak boleh? Apa emang sebesar itu ego kita sebagai mayoritas di negara ini? Sampai-sampai hanya kita yang boleh berbuat seenaknya. Kalau kata gue sih itu nggak adil. Koreksi kalau gue salah ya, kita ini masih menganut ideologi Pancasila kan? Yang sila pertamanya mengakui hak-hak agama minoritas untuk beribadah dengan tenang. Lantas kenapa hal-hal seperti ini masih kita biarkan terjadi? Buat apa kita berbangga-bangga soal ketuhanan yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika kalau ternyata nilai-nilai itu nggak kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang emang kita tuh harus ngerasain dulu susahnya hidup jadi minoritas, baru kita mau menghargai. Gue cukup lama tinggal di Australia sebagai minoritas muslim, dan itu untuk ibadah sholat Jumat aja susah banget karena jumlah masjid yang emang sangat sedikit di sana. Belum lagi jaraknya jauh-jauh sehingga perlu effort lebih untuk sekedar sholat Jumat. Tapi untungnya warga sana justru lebih Pancasila daripada kita di sini. Mereka ngebiarin kita ibadah dengan tenang. Bayangin kalau tiba-tiba nih ada sekumpulan orang yang menerobos masuk lalu ngebubarin kita pas lagi sholat. Gimana gak sedih rasanya? Kita pasti marah kalau saudara muslim kita diintimidasi di negara lain. Tapi secara tidak sadar kita melakukan hal yang sama kepada kaum minoritas di negara kita sendiri. Mau sampai kapan bung kita menjadi bangsa yang munafik? Kadang kita sebagai umat Islam ini juga suka denial. Giliran ada yang bahas soal radikalisme dan intoleransi, kita malah denial dan bilang mereka Islamofobik dan Islam di framing negatif. Padahal di kalangan sebagian umat Islam buktinya memang ada orang-orang yang begitu. Ibarat sakit, gimana kita mau mengobati penyakit itu kalau kita sendiri nggak tahu atau nggak mau mengakui kalau penyakit itu ada?